Dulu ya rame terus mas, sekarang kan agak sepi, ada online itu loh. Online pengaruhnya besar. Toko buku mulai tergusur oleh kecanggihan teknologi. Kebutuhan akan ilmu yang dulunya hanya bisa didapat melalui buku, kini dengan mudah diakses melalui internet. Semarang sebagai kota yang dipadati oleh mahasiswa, tentunya membutuhkan buku sebagai bahan belajar. Namun, apakah hal ini menjadi angin segar bagi keberlangsungan toko buku? Kalau mahasiswa kan tahun ajaran barunya Agustus September, sama kalau yang semester 2 itu kan Februari Maret, yaitu yang kita jadikan patokan. Jadi istilahnya kita itu makannya ya, istilahnya makannya itu ya setahun 3 kali itu, Juli, Agustus September sama Februari Maret. Ya istilahnya gitu. Kalau saya bilang makannya setahun 3 kali. Sebenarnya kalau aku sendiri lebih suka toko buku offline ya, karena kalau ke toko buku offline tuh yang jelas aku nggak harus beli, tetapi aku bisa melihat fisiknya dari covernya, dari belakangnya, atau kadang di toko buku ada buku-buku yang bisa dilihat isinya bagaimana. Kadang aku ke toko buku itu ya malah ngefotoin cover bukunya untuk membuat daftar buku yang gue inginkan untuk dibaca atau dimiliki, kayak gitu aja sih. Sebenarnya kalau di online kan nggak mendapatkan hal itu ya, juga toko buku ya bagiku refreshing sih kayak gitu. Aku sendiri, pribadi aku sendiri, aku lebih suka online sih. Alasannya karena kalau beli buku online itu lebih mudah, lebih praktis. Kita nggak perlu keluar rumah, udah bisa beli buku itu tanpa keluar rumah. Terus juga kalau online tuh harganya tuh lebih murah dibandingkan beli di toko offline. Juga biasanya kalau di toko offline tuh buku-buku tuh kadang nggak lengkap, lebih lengkapan di toko online. Kalau pribadi aku sendiri, aku lebih suka e-book karena aku sendiri penggemar. Aku biasa baca di e-book karena lebih praktis. Kalau dibawa kemana-mana tuh, misalkan pengen baca buku atau apapun tuh nggak perlu bawa buku yang besar-besar atau berjilid-jilid. Cukup bawa e-book aja, aku udah bisa milih mau buku yang mana nih yang aku baca. Kalau kita baca yang sifatnya karena kita senang membaca itu ya menurutku lebih enak fisik kan. Tapi kalau kita kayak sebagai mahasiswa kita membaca buku untuk referensi tugas atau skripsi ataupun itu lebih enak online, karena di layar komputer atau di layar laptop tuh bisa dibagi dua, jadi yang sebelahnya apa yang kita tulis, sebelahnya referensi buku yang kita baca. Kalau aku sih gitu sih. Sebelum kesini kan Mas orang Demak ya, sempat itu pernah buka taman-taman baca untuk anak-anak desa. Itu yang nantang memang banyak deh. Karena mungkin mindset dan tradisi belajarnya. Sampai tetangga itu mau ngapain buka taman perpustakaan depan rumah gitu. Padahal anak-anak ini bahagia banget wes, belum baca komik-komik, baca cerpen-cerpen motivasi, tapi tetangga ngapain kok ada kegiatan. emang pejuang literasi itu iya deh. Emang mantep loh literasi buku itu deh. Dulu ya rame terus mas, sekarang kan agak sepi, ada online itu loh. Online pengaruhnya besar. Banyak yang beli online. Itu kalau mulai sepi itu tahun berapa Pak kalau Mas? Dari itu loh mas, Corona. Oh berarti 2020-an. 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 Udah mulai sepi itu.
Itu berarti pas lagi COVID berarti tokonya ditutup atau gimana? Ya nggak tutup kan, ya buka tapi kan ya Kurang. lakunya berkurang. Kalau biasanya perbandingannya dulu sama sekarang sehari dapat berapa? Wah jauh kan, Jauh. paling sekarang 500.000, 700 paling. Untuk penghasilan Kalau dulu sampai 2 juta. sehari itu ya? Iya, sebelum COVID. Kalau masa lalu ya deh, kalau toko-toko buku dulu itu kalau orang mencari itu lebih ke apa, ke bahan-bahan ideologi, lebih ke bahan-bahan ideologi. Kalau sekarang itu kan lebih ke self improvement ya. Tahu tema-temanya berarti? Itu emang deh, kalau teman-teman mencintai buku itu mungkin bisa memprediksi nanti tahun ini nanti bukunya yang tinggi penjualannya tema apa, kemudian tahun dulu itu apa, kayak itu. Kalau tahun dulu emang bacaan-bacaan ideologi atau idealisme itu emang kuat. Kemudian tahun-tahun 18 ke 20 itu bacaan-bacaan yang menguasai itu bacaan-bacaan sastra. Bacaan-bacaan sastra itu menguasai banget. Dan sekarang itu emang bacaan self improvement gitu. Malah untung di sini, di online sama di sini. Oh iya bagus. Keuntungannya Untungnya banyak di online. Kalau di sini 40.000, di online bisa laku 70. Tapi sekarang kan saya sudah berusaha berjualan di online. Jadi otomatis itu yang beli itu bukan hanya dari Semarang, bahkan dari luar Jawa pun banyak yang beli. Dari Bali, dari Irian, dari Aceh ya, karena saya jualan di online itu. Jadi tidak menggantungkan orang datang ke sini. Karena memang sekarang kan mereka itu lebih banyak suka beli dengan online. Walaupun orang Semarang itu ada yang beli online ya. Apalagi kalau mereka yang tergesa-gesa bukunya itu selak dipakai, itu kan mesti pakai jasa Gosen langsung sampai. Tidak 1 hari, 1 jam pakai Gosen atau Samde. Kalau Samde mungkin 1 hari ya, karena dia kan harus ngambil 5 orang dulu baru dikirim. Lalu kalau Gosen kan 1 orang diambil langsung dikirim. Itu orang Semarang pun sudah pada males untuk jalan-jalan ke stadion sini. Mereka itu lebih senang beli di online, lebih praktis, hemat tenaga, hemat energi, tinggal pencet-pencet barangnya sudah datang. Nah, tentang toko buku offline dan online ya deh, itu tidak mengganggu sih dek, karena apa, zaman sekarang emang menuntut online. Mungkin pedagang-pedagang yang tidak mau ke online itu yang menjadi masalah, Nah, bagi Pak Mas itu kan offline dan online, cuma online-nya enggak begitu. Ya sering dapat orderan orang. Online itu pernah paling jauh Mas ngirim barang buku banyak itu sekitar 30 kilo 2 juta itu Sulawesi. Jauh banget ya. Sulawesi itu tempatnya pelosok banget. Tapi alhamdulillah JNT Cargo bisa ke situ. Kemudian sama teman-teman Mas yang di luar Jawa, yang di Papua itu juga sering order buku di Mas juga. Nggak ada masalah sih dek,
yang menjadi masalah emang pedagangnya itu mau ke belajar online atau tidak. Itu yang namanya usaha itu kan ada pembeli atau tidak, itu namanya usaha, itu kan rezeki ya. Namanya rezeki, yang penting kan usaha ya deh itu. Memang keadaan stadion sekarang seperti ini, Mbak. Beda dengan dulu sebelum ada pasar online. Kalau dulu sebelum ada pasar online itu kita senang banget kalau pas tahun ajaran sekolah, tahun ajaran mahasiswa itu kita senang, mesti banyak yang datang ke sini berbondong-bondong, banyak buku kita banyak diborong. Jadi ada harapan seperti itu. Itu dulu sebelum ada pasar online. Tapi sekarang kita tetap berharap ya kalau tahun ajaran mahasiswa itu walaupun lewat online itu tetap banyak yang beli buku, beda dengan kalau tidak tahun ajaran. Kalau tidak tahun ajaran ya harus kita istilahnya puasa lah, karena jarang yang beli buku. Kalau dulu berarti yang di sekitaran kios ini juga pada yang jualan buku itu banyak juga berarti. Banyak Mas, dari sini sampai ujung. Oh berarti kalau kios-kios yang itu lagi tutup itu berarti toko buku juga. Tunggu juga. Itu kayaknya berarti Sama sekarang kan banyak yang disewakan buat kafe itu, buat angkringan malam seperti itu. meretak. Ya mereka itu kan dulu hanya buku itu. Kalau malam ramai itu. Ini kan pada dikontak ya. Yang Oh ruko-rukonya ini ya. ya buku yang punya toko-toko buku kan dikontak ya. Ya buku sepi. Iya. Saya tetap harapannya tetap jualannya laku banyak Mbak setiap tahun ajaran gitu ya, karena ini mau mendekati tahun ajaran anak-anak SD, SMP, SMA itu saya juga berusaha untuk membagikan brosur, jadi supaya orang-orang itu tahu kalau terutama Bu Erlangga ya. Bu Erlangga kalau di sini kan jarang yang punya Mbak, yang di sini itu yang ngambil dari penerbit Erlangga cuma dua toko. Makanya kan saya membuat brosur itu supaya mereka tahu, dan di sini pun ada diskon. Kalau membeli buku Erlangga itu dapat diskon 20%. Nanti kalau belinya banyak itu dapat diskon 25%. Beda dengan kalau beli di luar toko tradisional ya. Kalau di toko modern mungkin juga dapat ya, mungkin juga dapat diskon, tapi kan nggak mungkin sampai 20 atau 25%. Isi diskon aja. Jadi Harapan jualan gimana? Harapan saya semoga masih ramai gitu. Sama di ini toko online-nya Ya, online juga. online-nya juga ramai. Satu hari bisa jual 5-10 orang, sudah bagus tuh. Itu online. Tentunya lebih besar. Kalau memahami tentang toko buku, kemudian perdagangan buku itu ada dua ya, buku ori sama buku non ori, atau dalam istilahnya itu buku KW atau bajakan. Itu problem semua ini. Pertama, buku ori itu mahal, kemudian buku repro itu murah, cuma posisinya menyalahi hak cipta. Itu sama-sama dilema di Indonesia ini. Di satu sisi Indonesia mau memberantas baca huruf aja. Nah, bagi Mas untuk buku di dalam literatur Tan Malaka itu kan dalam majalah, selama ada pustaka yang dibuka di dalam suatu daerah, maka terselamatlah kebodohan di daerah itu. Nah, bagi Mas, selagi pendidikan masih ada, orang-orang pintar masih ada, toko buku masih eksis, karena toko buku itu bersangkutan dengan orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh.
itu nang itu. Betul, betul. Ha. Tes tes. Ha. Majalah Tempo halaman 1995 berarti yang sebelum diberedar